Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Warelia, NPM 052910000147 dari kelas SKBMB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan Fansim. Tahapan pertama adalah menginstal aplikasi Fansim yang dapat didownload pada website Fansim. Berikut merupakan website Fansim di mana dapat didownload Fansim sesuai kebutuhan operating system pada device. Bisa dipilih untuk Windows dan juga Mac dan juga Windows lainnya. Setelah Fansim terinstall, kita membuka aplikasi Fansim. Berikut merupakan tampilan Fansim. Jika ingin membuat model baru, dapat dengan mengklik File, lalu membuat new model, lalu dapat diisi dengan initial time sesuai dengan tujuan dan juga final time sesuai dengan keinginan model. Lalu juga dapat diisi untuk unit for time-nya, di mana ini merupakan pilihan waktu yang dapat digunakan untuk timeline model. Lalu tahapan untuk membuat variabel bisa diklik dengan menggunakan tombol berikut dan memasukkan nama variabel, contohnya population. Untuk menghubungkan antar variabel dapat digunakan arrow tool dan dihubungkan ke masing-masing variabel. Jika ingin membuat variabel yang sistemnya adalah level, dapat mengklik dengan menggunakan stock tool. Lalu menyambungkannya dengan memberi rate, yaitu inflow dan juga outflow. Nah, berikut ini merupakan file stock flow diagram yang saya buat, di mana ini merupakan model sistem dinamik untuk efisiensi rendemen gula yang diproduksi oleh pabrik gula. Nah, di sini untuk menjalankan hasil dari stock and flow diagramnya, kita harus melakukan run dengan mengklik tombol ini. Lalu kita dapat melihat hasil dari run tersebut, bisa secara grafik maupun secara tabel. Ini merupakan hasil secara grafik dan ini juga merupakan hasil secara tabel. Adapun beberapa level dalam stock and flow diagram ini dapat dilihat. Yang pertama dimulai dari populasi di Indonesia yang dipengaruhi oleh rate kelahiran, inflow kelahiran juga outflow kematian. Lalu dilanjutkan dengan level pegawai pabrik yang ditentukan oleh inflow perekrutan dan juga outflow pensiun. Lalu juga dilanjutkan dengan adanya level ketersediaan tebu yang ada di Indonesia secara nasional yang dipengaruhi oleh inflow penanaman tebu dan juga dipengaruhi oleh penebangan tebu yang menghasilkan level produksi gula. Lalu yang terakhir ada level pemenuhan kebutuhan gula yang dipengaruhi oleh produksi kristal gula nasional dan juga demand gula nasional. Di mana pada permasalahan ini terdapat kesenjangan atau juga gap dari pemenuhan kebutuhan gula secara nasional, di mana demand gula nasional itu masih lebih besar daripada produksi kristal gula nasional yang diproduksi oleh pabrik gula, sehingga
kebutuhan gula nasional itu masih belum tercukupi. Nah, adanya model ini adalah ditujukan untuk dapat meningkatkan rendaman gula yang tadinya masih rata-rata 7% sehingga bisa naik di atas 10% agar hasil produksi gula oleh pabrik gula itu bisa meningkat. Nah, adapun skenario yang saya buat, saya menambahkan variabel aktivasi, yaitu menambahkan luas lahan panen, lalu juga saya menambahkan variabel pelatihan karyawan yang akan mempengaruhi kepada keterampilan karyawan dan akhirnya akan berpengaruh kepada kapasitas tebang tebu per orang lebih banyak. Lalu juga saya menambahkan variabel investasi teknologi pabrik yang berpengaruh terhadap HPB dan juga investasi alat panen yang berpengaruh terhadap PSHK yang akhirnya berpengaruh kepada faktor rendaman dan juga rendaman gula akhirnya bisa meningkat. Adapun cara untuk menghitung hasil dari stock and flow diagram ini dengan memasukkan equation pada masing-masing variabel. Contohnya ketika kita ingin menghitung rendaman gula, kita masukkan equation di sini, di mana rendaman gula itu didapatkan dari NNPP atau juga nilai nira perahan pertama dari tebu itu dikali dengan faktor rendaman, dan karena ini dihitungnya secara persen, jadi kita bagi 100. Begitu juga untuk variabel-variabel lainnya, untuk pendapatan itu didapatkan dari pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Jika kita lihat dari segi rendemen gula secara skenario, di sini saya membuatnya dari tahun 2000 hingga tahun 2035, di mana untuk base modelnya itu saya buat dari tahun 2000 hingga 2021, dan juga saya ingin mengalami peningkatan rendemen gula dimulai dari tahun 2022 hingga 2035. Bisa lihat di sini untuk initial time-nya saya masukkan tahun 2000 dan juga final time-nya itu tahun 2035. Jika kita lihat secara grafik, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk rendaman gula dimulai dari tahun 2022 hingga 2035 yang sudah berata-rata di atas 0,08 atau bisa dibilang sudah di atas 8% dibanding tahun sebelumnya, yaitu yang berata-rata 0,07 atau juga 7%. Adapun cara yang saya buat untuk dapat meningkatkan model tersebut dengan menggunakan shadow variable yang dapat diklik pada button berikut, lalu menambahkan shadow variable time dan juga memasukkannya dalam equation. Adapun shadow variable time tersebut saya gunakan dalam equation untuk variabel aktivasi di skenario seperti penambahan lahan panen, pelatihan karyawan, investasi teknologi pabrik, dan juga investasi alat panen. Contohnya misalnya di investasi teknologi pabrik, saya menggunakan equation if dan else. Jika time kurang dari 2022, yaitu base model saya, maka akan dilakukan rumusan kembali ke awal atau tidak terjadi peningkatan. Seperti itu. Jika model sudah berhasil dibuat dan juga sudah berhasil dijalankan ataupun di-run dan juga didapatkan hasil angka yang sesuai dengan tujuan, maka dapat dilakukan penyimpanan model dengan cara mengklik file dan juga mengklik save as. Sekian penjelasan saya mengenai tutorial Fansim dan juga penjelasan mengenai stock and flow diagram model sistem dinamik saya. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.